Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Mucyo Basman Juliano dengan NRP 505-2021. Jadi di sini saya akan mendemokan hasil pengerjaan saya dari soal yang dikasih Mas Mitra di Codeforce, yang dimana kita itu disuruh menyusun array dari elemen S dengan panjang N yang memenuhi kondisi GTC tertentu dari semua kemungkinan dan memilih arah yang paling besar secara leksikografis. Di sini saya itu menentukan batasan maksimum terlebih dahulu yang mendefine max n-nya itu sama dengan 300.000 karena 3 dikali 10⁻5 yang disebutkan di soal itu sama dengan 300.000. Habis itu saya membuat variabel beban bernama SPF untuk menyimpan faktor prima terkecil yang isinya itu max n ditambah 1 dan W itu untuk menyimpan jumlah faktor primanya yang dalam arraynya itu juga sama max n tambah 1. Lanjut ke fungsi main. Yang pertama saya membuat looping dengan membuat variabel integer bernama i sama dengan 2. Nah, i-nya itu variabel bilangan prima yang i-nya itu kurang dari sama dengan max n-nya itu 300.000 dan i-nya di plus. Jadi kita selanjutnya lagi ada kondisi jika tidak sama dengan SPF i-nya atau SPF i sama dengan 0, maka kan langsung lanjut ke kondisi selanjutnya yang dimana saya membuat looping lagi. Saya membuat variabel j bernama j sama dengan i. J-nya itu kurang dari sama dengan max n atau 300. J plus sama dengan 1. Maksudnya gimana? Itu di sini tuh J itu menampung bilangan primanya dari i tadi dan kita itu uh, untuk menghitung kelipatan dari i-nya, maka dari itu j-nya itu ditambahkan sama dengan i seperti itu. Terus di dalamnya itu ada kondisi lagi jika tidak sama SPFJ-nya itu atau SPFJ-nya itu sama dengan 0, maka langsung lanjut ke kondisi selanjutnya SPFJ sama dengan 1 sama dengan i. Maksudnya itu semisal ada SPFJ-nya itu tadi ada bilangan primanya itu gini aja 3 sama 5, yang paling kecil kan 3, maka 3 ini akan masuk ke kondisi SPFJ-nya tadi sama dengan SPFJ sama dengan I-nya 3 dan kan tadi ada 5, maka tadi kan SPFJ-nya kan 3 tuh, tapi 3 kan yang tidak paling terkecil, maka tidak bisa mengganti dari nilai 3 tadi, tidak bisa diganti dengan nilai bilangan primanya 5 seperti itu. Lalu selanjutnya saya membuat looping lagi. Bilangan prima i itu dimulai dari 2. Ini variabel integer juga. I-nya itu kurang dari max n-nya tadi 300.000 i plus. Dalamnya itu saya buat variabel lagi bernama x. X itu menampung dari variabel i. Di situ saya membuat looping yang dimana jika kondisi x-nya itu lebih dari 1, dia akan looping terus menerus sampai x-nya itu 1 atau kurang dari 1. Jadi di dalamnya itu kan untuk menghitung jumlah dari faktor primanya itu pertama W I-nya itu di plus, maka ditambahkan dengan 1 karena dia memasuki kondisi tadi looping, maka ditambahkan dengan 1
Habis itu, X-nya ini, tadi kan menabung dari I. X-nya itu dibagi sama dengan SPF X atau faktor prima terkecilnya. Semisal, X-nya itu 18. 18 dibagi dengan faktor prima terkecilnya itu 2. Maka hasilnya itu cuma satu, hasilnya 9. Maka dia itu menghitung jumlah dari eh, jumlah dari pembagiannya itu satu gitu. Jumlah faktor primanya dengan satu. Seperti itu. Habis itu, saya membuat variabel T untuk menyimpan jumlah test case-nya. Saya membuat scanf untuk menerima inputan test case dan disimpan di variabel T. Habis itu, saya membuat looping. T-nya itu main atau T-nya itu kan misal jumlah test case-nya 3 langsung dikurangi sampai terakhir kan. Satu dan mau. Habis itu di dalamnya itu kita buat variabel n untuk menyimpan panjang arraynya, hasil array. Habis itu saya membuat variabel m untuk menyimpan jumlah elemen dari dalam set S ini. Jadi jumlah elemennya. Ini saya membuat inputan scanf yang dimasukkan ke dalam variabel n dan m. Habis itu saya membuat variabel s, variabel array s berbentuk data integer, dan saya membuat looping untuk menerima inputan dan dimasukkan ke dalam variabel array s ini sesuai dengan indeks i-nya. Habis itu saya membuat variabel nama i itu sama dengan satu. Jadi saya itu membuat looping yang i-nya dimulai dari satu, i-nya itu kurang dari sama dengan n, i plus plus. Jadi itu eh, dia itu akan looping sampai jumlah array hasilnya tadi, dan di dalamnya itu ada kondisi jika jumlah faktor primanya itu lebih dari sama dengan 3, maka variabel OK-nya itu berubah menjadi 0 atau false. Seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi jumlah faktor primanya ini atau WI ini menunjukkan berapa banyak pembagian GDC yang mungkin terjadi. Seperti itu. Jika ada indeks I-nya yang membutuhkan lebih banyak nilai unik dari isi S-nya, maka berubah menjadi false. Seperti itu. Di sini lanjut, saya membuat kondisi jika tidak sama dengan OK, variabel OK, atau OK itu sama dengan 0, maka tidak ada solusi. Di soalnya disebutkan untuk di print min 1. Seperti itu. Langsung dilanjutkan ke langsung continue untuk melanjutkan iterasi selanjutnya. Jadi tidak berhenti di situ programnya. Di sini saya membuat looping lagi variabel integer i dengan satu, i kurang dari sama dengan n, i plus plus untuk menampilkan hasil dari GTC tadi. Jadi di sini itu saya menampilkan printf %d s m tadi, jumlah elemen arraynya tadi dikurangi dengan jumlah faktor primanya kurang dengan satu. Jadi itu misalnya gitu, semakin kecil WI-nya atau semakin kecil jumlah faktor primanya, ambil elemen yang paling besar, lebih besar. Dan jika uh, semakin besar WI-nya atau semakin besar jumlah
faktor primanya maka ambil yang namanya kecil supaya jamin yang disebutkan tadi di soal ada GDC nilai dan GDC indeks itu tidak sama hasilnya seperti itu sekaligus membuat array leksikografisnya itu besar. Oke, mari kita jalankan soal di sini. Ini tes case-nya ada 3, jumlah orang isinya itu 6, dan ini jumlah elemen row 3. Di situ ini array S-nya 34, maka hasilnya 6, 4, 4, 3, 4, 3 sesuai yang ada di soal. Di situ hasilnya kedua itu 1, hasil ketiga 2. Karena ini tidak ada solusi maka menampilkan 1. Jadi sekian saja demo saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.